mungkin mulai dengan bukunya. Kalau kami sudah tahu kalau buku ini sebenarnya berawal dari buku The End of Silence, sebuah karya akademis. Tapi banyak hal yang ternyata Ibu Sucian dapatkan ketika mewawancara para korban ya, para eksal dan korban. Saya juga ingat Ibu pernah bilang ke Ayu Tami kalau banyak hal berkecamuk dalam pikiran Ibu ketika menyelesaikan karya End of Silence itu. Mungkin bisa disebutkan beberapa hal atau dua yang masih ingat nggak apa yang berkecamuk dalam otak Ibu ketika akhirnya memutuskan untuk menuliskan buku novel dari dalam buku ini? Oh iya, masih ingat sekali. Jadi gini, saya tuh nggak ada niat menulis novel ini sebenarnya ya. Dan ini keliru sebenarnya, saya bilang ini novel pertama saya bukan. Saya udah hapus Instagram, di Twitter nggak lupa dihapus. Iya nggak apa-apa. Ini novel ketiga. Ya. Cuma waktu itu sekitar 2013 itu saya berniat menulis tentang kisah-kisah tidak saja yang namanya korban tapi juga anggota keluarganya ya. Karena waktu itu saya melihat anggota keluarga mereka itu juga masih sangat terdampak, traumanya itu masih sangat-sangat besar. Nah dari situ saya lalu mulai mewawancarai korban-korban dan keluarganya. Ada satu orang perempuan, dan biasanya kalau mau mewawancarai perempuan tuh lebih suka karena trauma mereka lebih besar. Lalu ada seorang perempuan yang bercerita tentang pemerkosaannya dan sangat-sangat menyedihkan, tapi dia lalu bilang jangan diterbitkan. Ya saya nurut gitu, karena kan dia bilang jangan diterbitkan, saya berjanji untuk tidak menerbitkan. Jadi di buku The End of Silence itu ceritanya si ibu ini tidak ada, karena saya sudah berjanji. Tapi ceritanya ya masih di otak saya kan, masih terus ikut dan sangat mengganggu gitu. Karena ceritanya tuh sangat tragis sebenarnya, sangat menyedihkan. Saya nggak akan bilang kalau nggak gitu yang belum baca nanti tahu plotnya gitu. Tapi saya ini kok ceritanya kayak gini gitu. Terus diapakan? Karena kan saya nggak boleh menerbitkan. Tapi kan saya ingin juga orang-orang tuh mengetahui gitu. Karena kisahnya sungguh tragis. Lalu saya minta izin ke dia, boleh nggak kalau saya ambil kisah utama saja, bukan yang detail-detail gitu ya. Kisah yang utama saja untuk saya jadikan bahan fiksi. Semua saya sembunyikan, sampai pasti saya jamin nggak ada orang yang tahu lah. Ya saya bilang etnis saya sembunyikan, umur, tempat tanggal lahir, terus bahkan kaitan politiknya, afiliasi politik dan segala macam saya sembunyikan. Nggak setuju. Karena itu kalau membaca buku itu nggak bakal tahu itu siapa, karena ceritanya tuh amat sangat terselubung dan hanya yang utama saja itu sebenarnya ilhamnya saya dapat dari dia gitu. Dia setuju karena hanya sedikit garis besar yang saya ambil. Nah akhirnya terbitlah novel ini. Jadi bisanya kisah ibu itu keluar itu justru bukan di buku yang dianggap fakta. Karena buku yang dianggap fakta sudah terbit ya, diterbitkan oleh Amsterdam University Press dalam bahasa Inggris. Justru kisah itu muncul di dalam novel. Jadi karena itu kenapa saya tulis novel ini bukan kisah, bukan fiksi ya, tapi ya, jadi saya tulis novel saya ini bukan fiksi, tapi kisah yang lebih nyata daripada kisah nyata. Karena yang dalam kisah nyata, kisah si ibu itu nggak pernah keluar. Dan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Kalau kisah nyata itu kemudian sebenarnya tidak benar-benar jujur, tidak benar-benar nyata. Apalagi dalam pemerintah otoriter. Jadi lihat saja, dalam pemerintah otoriter korban itu akan amat sangat takut bersuara. Sampai mereka ngomong pun, padahal mereka nggak berbuat apa-apa kan? Mereka nggak berbuat salah. Seharusnya korban itu nggak boleh malu karena kan mereka nggak berbuat jahat. Seharusnya mereka berani bicara. Ya, yang malu itu kan kriminalnya. Tapi ini kan kebalikan gitu loh. Kalau ada yang sudah nonton film Jagal nggak?
di sini? Joshua Oppenheimer, berapa yang sudah nonton film Jagal? Oke, udah lumayan ya. Di film Jagal itu kriminalnya, pembunuhnya, ya pembunuh massal, penjagalnya, penyiksanya justru bangga. Dan korbannya yang saya wawancarai ini masih banyak yang ketakutan. Jadi ini kita bisa tahu dari sini, kita bisa menyimpulkan kalau keadaan masih seperti ini, pemerintah itu masih seperti apa, ya. Dan inilah kekuatan sastra, inilah kekuatan fiksi. Saat yang nyata-nyata itu dibungkam, fiksilah yang bicara. Ya, karena itu saya bilang kepada semua orang yang semua saja yang mempelajari sastra, yang mempelajari seni, yang seringkali direndahkan ya. Kalian kan sering mungkin ditanya, belajar kok sastra gitu ya, belajar kok seni gitu. Belajar apa? Musik, belajar musik buat apa gitu kan? Belajar kok sastra apa gitu, bacanya novel. Belajar itu apa? Kalau mau kuliah tuh ambil hukum gitu loh, atau matematika. Iya, jangan ngambil sastra atau filsafat gitu, buat apa? Ya, sering kali gitu kan. Saya saja digutukan kok sama pacar saya waktu itu kan dulu. Karena dia ngambil teknik, kan kelihatan bagi dia tuh keren gitu kan, hitung-hitungan gitu. Saya bacanya novel, jadi dia bilang, kenapa kamu belajar sastra itu? Untung putus. Sekarang suami saya dalam itu, dia kan di bidang filsafat sama sastra itu, jadi aman dan damai. Walaupun sebenarnya kalau kata Ibu Superi penting baca fiksi, sastra fiksi itu karena memberikan kita imajinasi kan. Ketika ada imajinasi kita bisa misalnya kita bernyanyi menjadi manusia merdeka, itu kan udah sangat bagus gitu kan. Ya, memang ya. Dan gini, sastra itu kan direndah-rendahkan, tapi sekaligus ditakuti. Ya, lihat betapa takutnya pemerintah Orde Baru itu dengan Pramudia Anantatur. Ya, ketakutannya setengah mati sampai di penjara, dibui-bui, disiksa, hampir aja dibunuh itu. Kalau enggak, dia tuh dibebaskan bukan karena Soeharto bermurah hati loh ya, tapi karena waktu itu Soeharto butuh duit, terus ngutang ke Amerika. Dan kebetulan presidennya Jimmy Carter yang lumayan humanis ya, lumayan humanis. Dan waktu itu Jimmy Carter bilang, kalau kamu mau ngutang, bebaskan orang-orang di Pulau Buru, terutama dia menyebut Pramudia Anantatur. Itu disebut. Jadi bukan karena kemurahan hati Soeharto. Kalau enggak mati itu dan Pramudia, udah mampus lah. Saya nggak bilang mati, mampus karena nggak tahu dia apakan aja dia di Pulau Buru itu. Ya, jadi dibebaskannya karena Soeharto ngutang waktu itu. Karena itu Soeharto ngutang, ya. Jadi dibebaskan akhirnya Pramudia Anantatur. Jadi nggak sampai Soeharto jadi pahlawan Bu ya. Iya, jadi jangan sampai Soeharto jadi pahlawan. Nah, begitu ditakuti kan si Pramudia Anantatur itu, tapi kita mundur sekarang, mundur ke belakang supaya kalian sadar betapa besarnya kekuatan sastra itu. Kalian ingat nggak ada novel juga yang bikin gonjang-ganjing pemerintah Belanda? Novel apa judulnya? Max Havelaar, ya. Dan juga ada kisah tulisan yang fiksi, sebenarnya tulisan itu pendek, berandai-andai. Judul awalnya Seandainya, tahu kan? Seandainya aku seorang Belanda, ya. Karena waktu itu kan Belanda sempat dijajah oleh Prancis, oleh Napoleon. Nah, Belanda waktu itu mau merayakan kemerdekaannya di Indonesia. Ya tahun 18 berapa itu, saya lupa 18, aduh lupa saya yang tepat 18 berapa. Nah, waktu itu Ki Hajar Dewantoro menulis artikel pendek, Seandainya saya seorang Belanda. Artikel yang sebenarnya fiksi kan, itu berandai-andai kan. Bikin gonjang-ganjing pemerintah Belanda sampai dikejar-kejar itu. Si Ki Hajar Dewantoro sampai dipenjara, sampai diasingkan, sampai nggak tahu diapakan. Itulah kekuatan sastra ya. Bisa bikin gonjang-ganjing pemerintah. Sedangkan sekarang kebanyakan mahasiswa-mahasiswa ini didorong untuk itu yang katanya menteri-menteri ini siap pakai.
Ya kan, dan itu saya singgung dalam novel saya sebenarnya. Siap pakai supaya kalau begitu lulus bisa cepet cari kerja kan. Iya. Itu bagus gitu loh, cari kerja, cari duit yang banyak, nggak usah mikir apa-apa. Jadi budaknya perusahaan, pulang ya gitu terus kan, nggak usah mempertanyakan. Kalian jadi budaknya perusahaan aja. Jadi mesinnya perusahaan, jadi budaknya, robotnya, ya. Dan nggak usah mempertanyakan. Jadilah budak yang baik. Dan itu seringkali orang-orang yang tidak kreatif ya, yang kemudian tidak berpikir lain selain ya udahlah ikut perusahaan cari duit ya sudah, saya puas. Ya nggak mempertanyakan lagi. Tapi kalau kita tuh punya pikiran yang kreatif, kita tuh akan mikir, kok gini? Bisa melihat dari sisi lain kan. Tapi kalau kita tidak punya pikiran kreatif, itu pikiran kita akhirnya mati. Dan dijadikan budak perusahaan seperti itu ya terus saja enak ya, oke saja. Terus nanti pulang ya, kalian kalau sudah jadi budaknya perusahaan, pulang bikin anak, nanti anaknya ya jadi budaknya perusahaan lagi ya, terus gitu saja ya. Dan itu saya singgung di novel saya, yang bikin ibunya frustrasi karena dia mengirim anaknya di sekolah-sekolah yang favorit, terutama Ciputra ya, dididiknya kan Ciputra, bisa jadi nggak cuma Ciputra saja sih salah satunya, tapi Ciputra bisa jadi di perusahaan apa gitulah ya. Ya, itu saya singgung dalam novel saya. Dan di dalam novel dalam buku juga disinggung bagaimana anaknya yang perempuan Carla, ibunya kesal karena Carla suka sama orang asing di kampungnya. Iya. Dan itu salah satu propaganda juga kan. Kita lihat sekarang kenapa kok suami saya saja kan, suami saya bule. Kalau di sini tuh dikerubuti orang gitu loh, dikerubuti. Apalagi dulu, gitu. Di kampung saya pun masih seperti itu, karena kan saya tinggal di kampung kecil gitu di Surabaya. Kalau suami saya datang tuh sudah yang lain sudah kayak, kalian apa gitu loh. Sampai kenapa? Ya, kenapa? Dan kalau kalian baca novelnya Pramudia Anantatur yang Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, itu kan sebenarnya kan dia kan Orde Baru bilang itu buku komunis ya. Sebenarnya itu menyinggung komunis kan? Bilang PKI sama sekali enggak kan? Itu novel tentang apa sih? Tentang apa? Iya, zaman ya kolonial, penjajahan Belanda ya. Kenapa kok Orde Baru tuh bisa ketakutan dengan novel itu? Padahal itu tentang penjajahan Belanda. Kenapa? Pola pikirnya itu saat itu melampaui zamannya ya. Iya. Dia memerdekakan. Iya. Tapi kenapa lalu Orde Baru takut dengan hal seperti itu? Karena dia punya imajinasi untuk merdeka. Iya, punya imajinasi untuk merdeka. Jadi kita lihat, kita sudah mengusir Belanda, kita sudah mengusir Jepang, tapi kita belum mengusir penjajah. Penjajahnya masih di sini. Dan itu terjadi lagi pada buku saya. Buku saya itu nggak tentang pemerintah yang ini loh, ya, tentang pemerintah yang dulu. Tapi sempat disensor sama Gramedia. Jadi ceritanya gini, awal mulanya ya. Novel saya yang lalu, beberapa buku saya kan sudah diterbitkan oleh Gramedia. Ya saya ke Gramedia lagi dong. Apalagi kan Gramedia penerbit terbesar kan. Orang-orang yang pinginnya kan penulis-penulis pinginnya Gramedia juga. Ya sudah, Gramedia mereka bilang iya akan diterbitkan. Lama gitu yang muncul cuma covernya udah jadi. Ini covernya oh iya bagus gitu ya. Terus editannya nggak jadi. Saya kan bingung. Ini mau diterbitkan covernya saja, nggak ada isinya. Terus akhirnya saya tanyakan, terus mereka bilang, maaf ya, ini harus ada yang dipotong, pokoknya mereka nggak bilang potong. Saya bisa mengerti ya, karena Gramedia penerbit besar, ada kantor yang jelas, jadi sering didatangi gitu, sering diintimidasi. Nah, saya tidak menyalahkan Gramedia ya, jadi kita mesti hati-hati jangan sampai konfliknya tuh berubah jadi konflik horizontal, karena kita mesti lihat siapa yang menindas. Ya. Kita bisa lihat, kalau saya bicara tentang Orde Baru,
dan pemerintah itu masih kesetrum, artinya apa? Ya, iya, masih ada ketakutan dan penjajah itu belum pergi, penjajahnya belum pergi, masih orang-orang yang sama di sana, ya. Kita cuma seolah-olah mengusir penjajah. Jadi karena itu yang kita musuh itu penjajahan, jangan orangnya, ya, penjajahannya, perbuatannya, dan penjajahannya itu belum pergi saat ini. Dan akhirnya saya tarik dari Gramedia. Margin kiri, jadi saya berterima kasih juga pada margin kiri. Sebelum saya kirimkan margin kiri, saya bilang, kamu nyensor nggak? Kita tidak akan menyensor, kita mengedit, ya, tapi tidak menyensor sama sekali. Ya sudah, akhirnya margin kiri. Saya juga mau nambahkan sedikit gosip-gosip underground Gogon. Jadi ada 2 media besar yang ditelepon kemarin oleh kubunya Dasko untuk menurunkan berita tentang judi online. Jadi ya itu masih berlangsung sekarang karena mereka ketakutan dan banyak respon dari masyarakat, akhirnya sampai di telepon di pressure untuk mencabut beritanya. Paling tidak ada nama dia. Oke, lanjutkan diskusi ya Bu. Ibu tadi bilang berarti ini dari Sutrita seorang perempuan, tapi udah dicampur dihapuskan lah ya detail cerita biar nggak ketahuan siapa. Cuma kira-kira berapa persen sih dari cerita ini yang cerita nyata dari ibu tersebut? Aduh, saya nggak tahu persentasenya ya, nggak bisa saya bilang persentase. Tapi yang utama itu nggak tahu cukup banyak atau sedikit. Tapi kisah utama tuh garis besarnya kisah si ibu itu dari wawancara itu. Karena ketika saya baca buku ini saya cukup bagian awal-awal ketika Carla menceritakan tentang yang itu. Sebenarnya yang Carla itu yang bagian awal tuh fiksi ya, kebanyakan saya ambil dari. Tapi fiksi itu tidak hanya fiksi gitu loh, karena kalau kita menulis fiksi, kita juga mendasarkan fiksi itu pada kejadian-kejadian yang nyata kan, sesuatu yang kita alami sebelumnya atau yang kita lihat sebelumnya. Jadi fiksi itu tidak pernah benar-benar fiksi sebenarnya. Saya sebelum lanjut Bu, saya mau nanya satu orang aja yang di sini udah pernah baca bukunya. Siapa lagi yang udah pernah baca bukunya? Dari sebagian dari sana coba. Tadi ada yang angkat tangan deh. Yang udah pernah baca bukunya sebelah kiri saya. Nah Mas ini. Boleh Mas, saya mau nanya aja komentarnya, komentar singkat aja tentang buku Dari Dalam Kubur bagaimana? Kalau buat saya sih, ya awalnya ya nebak-nebak sih, karena saya udah baca pengarangnya ya, maksudnya wah ini arahnya mau kemana gitu kan. Terus ya menarik, sangat menarik sebenarnya. Gimana untuk present sesuatu yang sebenarnya hal yang apa ya, kalau zaman saya lahir angkatan 99 kuliah, jadi waktu saya mengalami orde baru, sempat mengalami orde baru, terus kalau nilai PMP atau PPKN jelek kan pasti bilang, PKI loh. Jadi apa ya, hal itu tuh sangat sensitif ternyata. Apa namanya, ngomong komunis, PKI, dan itu sampai sekarang, bahkan sampai apa ya, sampai reformasi pun masih hal yang sensitif. Dan gimana untuk, ya karena saya anak sastra Inggris juga, gimana untuk present sesuatu yang sensitif dibungkus dengan sangat menarik. Kalau buat saya sangat menarik dan apa ya, friendly banget untuk apa, generasi yang mungkin nggak mengalami hal itu. Itu sih. Terima kasih ya. Oh ini tentang komunis ya, saya ada cerita sedikit. Jadi ini waktu itu saya diminta memberi kuliah tamu gitu ya. Nggak lama sudah ini reformasi ya, tahun 2000-an lah, beberapa tahun sudah reformasi gitu, tahun 2003 2004 gitu. Nah saya tanya ke mahasiswanya, setuju nggak dengan komunis? Enggak gitu ya. Menurut kalian komunis itu apa? Wah ada macam-macam, tapi kebanyakan
bilang kejam, keji, pembunuh jenderal, apa negatif lah pokoknya ya, banyak kan negatif. Terus saya bilang kalau misalnya ada ajaran yang gini, ini ajarannya ya, memperhatikan hak-hak buruh, ya, pro dengan cuti buruh dan kenaikan hak buruh, dan pro dengan kesetaraan antar itu ya, buruh dan lebih banyak kesetaraan antar buruh dan pemimpinnya, dan juga ada ini pajak progresif terutama untuk yang orang-orang kaya, dan ada cuti hamil ya, dan ada sistem kesehatan dan pendidikan gratis atau paling tidak murah. Kalian setuju nggak? Oh ya, pensiun yang besar gitu ya, jaminan yang tinggi untuk pensiun. Kalian setuju nggak? Itu mereka bilang, oh setuju. Terus saya bilang, beberapa ini tuh sebenarnya yang diperjuangkan oleh PKI gitu, ya, yang diperjuangkan oleh Partai Komunis Indonesia tuh ini. Gitu. THR itu kan PKI yang perjuangkan kan? Itu PKI itu perjuangkan ini. Jadi kalian setuju sama PKI nggak? Enggak. Tapi kalian setuju dengan ini? Iya. Jadi kalian setuju dengan PKI atau enggak? Bingung terusan. Jadi diam, jadi mereka jadi, oh gimana ini? Waduh, gitu. Itulah, ya. Mereka tuh tidak tahu apa yang dimusuhi. Dan itulah pada zaman Orba. Ini saya selalu mengulang-ulang. Sangat efisien membuat orang membenci ya apa yang mereka sebenarnya tidak tahu. Ya, seperti PKI komunis itu kan dibenci, tapi mereka sebenarnya nggak tahu PKI atau komunis itu apa, mereka nggak tahu. Dari situ kalau saya jabarkan, mereka bingung. Loh kalau itu, oh iya ya. Nah terus saya tanya, PKI itu sebenarnya apa sih? Melakukan apa? Ajarannya apa? Bingung semua. Mereka taunya mereka membunuh jenderal. Yang benar ajarannya dulu. Ya. Kalaupun PKI itu membunuh jenderal, kalaupun benar, anggota PKI itu kan berjuta-juta, berbondong-bondong itu ke Jakarta untuk membunuh jenderal. Nggak masuk akal kan? Itu nggak bunuh jenderal itu. Itu piknik rame-rame atau gimana? Jadi ya itulah. Kita ya waktu Orde Baru itu disuruh memberantas PKI. PKI harus diberantas. Komunis harus diberantas. Tapi komunis itu apa? Nggak tahu. Jadi yang diberantas itu apa? Yang kita berantas itu apa? Kalau misalnya ya dokter disuruh memberantas penyakit menular atau disuruh memberantas kanker lah. Kankernya kan harus diselidiki dengan betul-betul diteliti. Nah ini enggak. Komunis harus diberantas. Komunis itu apa? Dilarang ajarannya. Nggak boleh dibaca. Apapun tentang komunis nggak boleh dibaca. Yang dianggap nyenggol-nyenggol komunis sedikit pun dilarang. Ya, yang dianggap saja loh, nyenggol dikit dilarang. Jadi yang diberantas itu apa sebenarnya? Jadi sedikit cerita dari saya. Ada teman saya cerita, dia seorang perempuan, terus dia merokok, terus dibilang temennya sama orang lain, sama seorang bapak-bapak, kamu kok perempuan merokok? Emang kenapa? Nanti komunis. Tapi merokok pun dibilang komunis gitu. Saya juga bingung gitu ya. Nah saya mau nanya juga Bu, soal dari disinggung di awal sama Ibu tentang korban yang kalau di Indonesia tuh korban tuh tidak berani mengungkapkan diri malu atau karena apalah yang di film Jagal, penjahatnya malah dan berbangga untuk menceritakan kejahatan-kejahatan dia. Kira-kira apa sih yang dipropaganda atau dibuat oleh pemerintah Orde Baru sehingga akhirnya masyarakat Indonesia tuh menjadi tidak seperti Bu bilang tadi, tidak mengecek apa sih sebenarnya tuh komunis apa yang diajarkan. Kita hanya menerima saja, nggak apa-apa. Terus malah yang menjadi korban tuh malah yang takut gitu. Bisa dijelaskan nggak Bu kira-kira apa yang telah dibuat oleh Orde Baru akhirnya kita semua juga seperti ini masyarakatnya? Karena terornya besar, propagandanya luar biasa, dan pendidikan itu membuat orang-orang
tidak lagi kritis, tidak lagi mempertanyakan, karena itulah pentingnya seni ya, supaya kita tuh bisa kreatif, supaya bisa mempertanyakan, itulah pentingnya. Dan karena itu saya ulang-ulang, lihat pemerintah otoriter itu selalu memusuhi seni, selalu merendahkan seni, selalu itu ya, tetapi sekaligus selalu ketakutan akan seni. Jadi mereka menyensor, melarang-larang seniman, tapi sekaligus merendahkan ya. Mereka bilang seni itu nggak ada gunanya atau gimana, tapi terus ketakutan. Itu umum dilihat. Dan itulah yang terjadi. Jadi di Indonesia akhirnya komunis itu apa nggak dibahas ya. Ditelan aja komunis itu, pokoknya kejam. Yang komunis patut dihukum. Jadi apapun, lalu kalau pemerintah ingin menghabisi seseorang, dituduhlah komunis, dengan mudahnya seperti itu. Bahkan orang-orang di Timor Leste itu ya, yang mau bebas itu dituduh komunis di Timor Leste. Sempat ada tuduhan komunis. Lalu siapapun yang mengkritik pemerintah dituduh komunis. Ya, dengan mudahnya. Jadi komunis, dan orang langsung berpikir kejam tanpa mau mempertanyakan kan. Dan juga ini tuh, kalau misalnya kita disuruh membenci apa yang kita tidak tahu, dan akhirnya kita tidak mempertanyakan, ini tuh cara yang sangat mudah untuk membuat rakyat mendukung penindasnya dan memusuhi mereka yang sebenarnya memperjuangkan hak rakyat itu sendiri. Ini sangat efisien. Lihat saja, mereka yang waktu itu pada zaman Orde Baru yang mengkritik pemerintah, mengkritik Soeharto yang sebenarnya adalah penindas dan koruptor yang besar gitu. Justru mereka lah yang dimusuhi saat itu, ya. Padahal yang memusuhi itu orang yang ditindas. Kan seharusnya kan kalau ditindas kan memusuhi penindasnya, enggak. Memusuhi seseorang yang membela mereka. Itulah yang menyedihkan bagi saya ya, menyedihkan sekali. Bahkan mereka juga banyak ya, beberapa teman saya juga, kalau saya misalnya tanya, kamu tahu Pramudia Anantatur? Oh ya, komunis gitu, langsung negatif. Waktu zaman saya tuh seperti itu. Saya kan lahir tahun berapa? Saya sekarang sudah 50 lebih, 50. Saya lahir tahun 71. Ya. Jadi waktu saya besar tuh masa kegemilangan Orde Baru. Jadi di sekitar saya itu, wah sangat itu sensitif gitu sama komunis apa gitu. Dan kalau saya pikir juga ya kalau mikir itu. Dan ini ya salah satu misalnya gini. Ini sejarahnya G30 SPKI ya kan, yang katanya kudeta gagal, iya kan? Setuju kalian tuh kudeta gagal? Itu kudeta sukses besar bagi saya. Tapi orang mengamini gitu loh, ini kudeta gagal, ya. Karena gini, itu kan ini kalau sejarahnya Orba kan gini ya. PKI mengkudeta mengkudeta pemerintah yang sah kan. Yang pemerintah yang sah itu siapa waktu itu? Soekarno, ya. Terus Soeharto-nya bilang akan mengamankan kan dengan surat yang hilang. Nggak tahu siapa yang ngambil, kayak diambil toyol gitu aja. Soalnya nggak ada penyidikan, nggak ada apa-apa, hilang gitu saja. Nah kalau kudetanya itu gagal, kan seharusnya kudeta gagal tuh di mana-mana presidennya tuh tetap. Mungkin cuma di Indonesia kudeta gagal tapi presidennya ganti. Habis gitu nggak cuma ganti, presiden yang sah itu suaranya nggak ada, menghilang. Di radio kan biasanya dia sering kan pidato, suaranya tuh hilang, sama sekali nggak dengar. Habis gitu nggak lama kemudian sakit terus mati. Curiga nggak kalian? Tapi kok nggak ada yang bertanyakan gitu loh? Kok diem saja waktu itu? Suratnya hilang lagi. Ini kan sudah, kalau dipikir-pikir kan sudah nggak masuk akal. Apalagi sekarang ada deklasifikasi. Kalian tahu deklasifikasi itu apa ya? Saya jelaskan kalau nggak tahu. Jadi deklasifikasi itu adalah sistem di mana
negara-negara di seluruh dunia tuh diharuskan membuka dokumen-dokumen rahasia setiap beberapa puluh tahun sekali. Ya. Kalau di Amerika tuh setiap 10, 25, 50, 75 tahun sekali. Di Indonesia setiap 30 tahun sekali. Dan di Indonesia itu mereka diam-diam saja bukanya. Ya. Kalau kalian ke Arsip Nasional tuh ada sebenarnya, dan nggak semua dibuka ya. Dibukanya itu terserah pemerintah waktu itu. Dibukanya berapa? Dibuka 3 ya bisa, dibuka 5 ya bisa, gitu. Dan sekarang mungkin Arsip Nasionalnya nggak tahu, mungkin bakal segera dipindah ke IKN. Jadi kalau mau lihat, mesti terbang ke sana, mesti pinter pemerintah ini kalau menyembunyikan rahasia, ya. Katanya supaya ada apa pemerataan, apa gombal-gombal gitu kan. Selalu setiap RUU selalu diam-diam kan. Iya. Pintar memberi apa? Dibawa Rahasia. ke sana. Ya kalian kalau mau lihat dokumen, ya, ya sudah nggak tahu gimana tuh nanti gitu. Nah, kembali ke ini ya, deklasifikasi ini. Di Amerika itu kan setiap 10, 25, 50, 75 tahun sekali. Tahun 2015 itu 50 tahun sesudah 1965. Lebih dari 30.000 dokumen waktu itu dibuka pada pemerintahan Obama. Dan itu masih nggak semua ya, masih ada jauh lebih banyak. Itu paling yang dibuka paling 20%-nya paling 30.000 dokumen. Dan dari dokumen-dokumen itu diketahui CIA itu sudah merencanakan dengan militer dan sudah menyebut kalau terjadi kudeta gagal PKI itu akan menguntungkan pihak Barat. Itu 1964 itu sudah disebut dalam dokumen itu. Kok begitu pinternya gitu loh. Apa ini kayak tukang tenung atau gimana gitu kan. Kalau nggak merencanakan. Dan ternyata mereka melatih militer Indonesia, mereka mengirim uang, mereka mengirim daftar komunis yang harus diberantas, mereka mengirim persenjataan, mereka mengirim obat-obatan dan juga uang, sejumlah uang. Dan waktu itu ada fax dari Adam Malik ke pemerintah Amerika yang melaporkan 400.000 komunis sudah dibunuh. Balasannya lanjutkan. Itu ada di Arsip Nasional Amerika di Washington DC. Kalau yang punya duit dan sempat ke Washington DC, jangan cuma shopping, pergilah ke Arsip Nasional dan cek sendiri. Yang Ibu ceritakan tadi, Ibu ceritakan bisa kalian baca juga di buku Metode Jakarta, terbitan Martin Kiri juga. Itu cukup jelas dan cerita juga seperti novel Bu ya kalau oh iya, Metode Jakarta. Iya, Metode Jakarta, Martin Kiri juga. Itu ada ya, dan sedihnya ternyata strategi ini itu begitu ampuh ya, begitu efisien untuk menggulingkan presiden yang tidak dikehendaki sampai diimpor ke Chili, Ke Amerika Selatan. Dan kalian tahu kenapa kok Indonesia ini begitu diincer gitu sama pemerintah Amerika, dan pemerintah Amerika itu didukung oleh perusahaan-perusahaan besar ya waktu itu, makanya duitnya gede. Kalian tahu kenapa? Salah satu alasannya selain karena takut akan perkembangan komunis, alasan yang berhubungan dengan Papua Barat. Apa? Kalian tahu? Iya. Jadi waktu itu perusahaan-perusahaan besar itu di Amerika, Freeport, enggak Amerika juga ya, di Amerika dan Belanda dan beberapa negara barat itu, Freeport itu yang paling besar, Exxon, Exxon dan juga Shell. Waktu itu sudah tahu kalau ada tambang yang luar biasa besar di beberapa negara, bagian Indonesia, terutama di Papua Barat. Dan mereka bilang waktu itu kalau nggak salah tembaga, kalau nggak salah mereka nggak bilang emas, padahal mereka waktu itu tahu kalau ada emas. Ada tambang emas terbesar di dunia di Papua Barat. Waktu mereka bilang pada Soekarno, oke, kami akan menggali itu ya, gimana pembagian hasilnya.
Soekarno bilang karena kami yang punya tambang, kami harus dapat 70% dan kamu 30%. Dan ini didukung sama PKI waktu itu, pembagian ini. Bersamaan dengan itu Soekarno mengirim banyak sekali orang-orang Indonesia untuk belajar ke luar negeri. Rencananya sesudah mereka kembali, perlahan-lahan yang ini asing ini akan diganti. Kalau sudah gitu, Indonesia ini akan kaya raya. Bayangkan betapa kayanya gitu Indonesia dengan emas terbesar di dunia loh ya. Bayangkan betapa kayanya, pendidikan gratis, kesehatan gratis, mungkin apa Inggris nggak ada apa-apanya. Makan siang gratis. Makan siang, makan pagi siang sore gratis. Dan nggak basi. Keracunan gratis. Keracunan. Ya betapa kayanya, akan bahkan jauh lebih kaya daripada Inggris yang kesehatannya gratis gitu. Nah, perusahaan-perusahaan asing ini lihat 30%. Kok dikit banget gitu kan. Akhirnya mereka ikut mendukung genosida orang-orang kiri di Indonesia. Dan sesudah Soeharto jadi presiden, naik tahta, ditandatangani kontrak dengan Freeport dan Exxon yang pertama tuh tahun 1971 selama 100 tahun, dan pembagiannya siapa yang tahu? Tebak saja kalau nggak tahu, tebak. Ada yang mau nebak? Jadi sebelumnya tuh 70 Indonesia, 30 asing. Soeharto mana? Dibalik. Iya, dibalik. Enggak, kok enak. 90 sampai 95% asing. Dan yang 5% enggak, kok enak. Soeharto dan kroni-kroninya. Makanya mau. Kalau Indonesia buat apa, ngapain Soeharto tanda tangan? Rugi dong. Iya. Rugi Soeharto tanda tangan. Karena itu sebenarnya kita ini sudah dirampok besar-besaran, habis-habisan oleh Soeharto. Dan dia akan jadi pahlawan. Oke, Bu. Saya mau ini sedikit spoiler yang belum baca bukunya. Jadi saya ketika baca buku ini cukup kagum dengan cara Ibu untuk memberikan sedikit hint, petunjuk tentang buku ini, yaitu ketika ketika ada nama Ibu ternyata di buku ini. Jadi yang belum baca bukunya nanti akan disebutkan nama Ibu Sucen Mancing di sini sebagai aktivis dan pendiri koran Bhinneka ya, majalah Bhinneka, dan menceritakan tentang kisah-kisah orang eksal dan korban kekerasan. Apa yang membuat Ibu untuk akhirnya mendapatkan ide untuk menaruh nama Ibu sendiri di novel ini dari Dalam Kubur ini? Karena saya ingin novel ini dianggap sebagai bagian dari fakta juga ya. Jadi seolah-olah fakta, fiksi dan fakta tuh bercampur gitu, nggak ada batasnya. Jadi akhirnya saya masukkan saya sendiri sebagai karakter, dan juga nggak bagus amat juga sebenarnya saya di situ. Jadi maksud itu yang saya sebutkan tadi, kasih sedikit petunjuk ya kalau ini sebenarnya memang kejadian nyata gitu, bukan hanya sekedar novel gitu. Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan jawab ya. Silakan. Mungkin ada dari teman-teman yang belum baca dulu kali, ada yang mau nanya yang belum pernah baca bukunya. Silakan, belakang saya dulu kali, gantian menanya tentang bukunya, tapi khusus yang belum baca bukunya. Dulu. Ada yang mau? Silakan. Apa aja dari kita ngomong tadi, silakan, atau mau nanya respon cerita Ibu Sucen tadi dari 65 sampai sekarang reformasi. Ya silakan. Ke depannya boleh nggak? Biar direkam. Tadi kan sempat dibilang bahwa akhir-akhir ini bukunya ramai lagi, ramai lagi gitu kan. Terus juga itu emang kayak ada ketakutan di masyarakat bahwa bakal ada pelarangan buku-buku lagi kan. Terus mau nanya aja, kalau misalnya ternyata nanti beneran ada dan buku Ibu dilarang, kira-kira
tindakan ibu gimana, terus kayak kita bisa apa gitu buat melawan itu. Sih. Kalau dilarang nanti saya sebarkan online. Kalau saya gitu. Ya, dan tindakan kalian ya tetap bacalah gitu kan, dan sebarkan lagi gitu aja kan. Dan sebarkan lagi ya, jadi masih ada cara. Dan sekarang ini sebenarnya tindakannya itu sudah bukan lagi pelarangan, karena mungkin mereka tahu pelarangan itu sudah agak sia-sia ya. Mereka ini strateginya sudah manipulasi, bukan pelarangan. Jadi kalian dibiarkan, jadi ini ya strateginya si ini Fufu Fafa juga pakai AI gitu ya, yang gemoy gitu, yang lucu gitu. Kalian dibiarkan pakai sosial media, ngeklik apapun, nulis apapun itu kalian dibiarkan kan, seolah-olah kalian punya kebebasan yang luar biasa. Padahal dengan kebebasan itu mungkin di sini sudah banyak yang tahu ya tentang hal ini ya. Data kalian tuh diambil dan direkam gitu ya, dan dari situ data tuh diolah, kemudian mereka tuh akan tahu kira-kira orang ini itu kalau diberi iklan seperti ini atau posting seperti ini itu tertarik gitu ya. Jadi itu sudah digunakan oleh kampanye si Fufu Fafa itu. Jadi oh ini sukanya yang gemoy-gemoy gitu, yang lucu-lucu, yang Gen Z itu ya, gen apanya masih muda, gen apa ya? Yang muda Alpha, ya. Yang muda-muda tuh sukanya yang gemoy-gemoy. Mereka nggak mau mikir-mikir politik atau apa. Maka diubahlah itunya, apanya? Citranya, image-nya tuh diubah, ya. Terus oh yang ini sukanya kalau diiming-imingi makan siang gratis. Ini yang dikirimi makan siang gratis. Ini yang dikirimi gemoy. Nah, yang bagian ini dikirimi apa enaknya? Gitu. Karena mereka sudah punya data kalian. Jadi, oh ini sukanya yang ini, dikirim yang ini. Ini dikirim yang ini gitu. Nah, ini saya sempat tanya teman saya sendiri yang saya anggap cukup cerdas dan milih Prabowo dia. Saya tanya, kamu kok bisa milih Prabowo? Kenapa? Sebel sama Mega, soalnya dia bilang sebel sama Mega, soalnya berkali-kali itu dia lihat itunya Mega. Jadi rupanya dia kena juga, jadi dikasih itunya Megawati. Saya nggak bela Mega loh ya, saya juga sebel sama Mega. Cuma ya tuh dikasih itunya Megawati bolak-balik gitu, dan dia kena. Kemungkinan juga gitu. Jadi sekarang itu mainnya juga sudah bukan sensor, tapi manipulasi, ya. Jadi dibuatlah supaya kalian tuh terpengaruh untuk tidak, misalnya tidak membaca ini, atau tidak memilih ini, atau memilih yang itu, atau gitu, itunya, apanya, manipulasinya. Ya, sekarang sudah seperti itu. Jadi, ya, itu yang harus dilawan juga. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kalian lihat di sosial media. Ya, pakailah sosial media, nggak apa-apa. Cuma berhati-hatilah, sangat berhati-hatilah. Ya. Terima kasih. Silakan sebelah kiri ada yang mau nanya, apapun tentang bukunya boleh, atau apa yang sudah diobrolkan dari tadi. Silakan. Nah, kesempatan terakhir loh ini sebelum Ibu Sucian balik lagi ke London. Oh ya, silakan Mbak, silakan. Halo Ibu, nama saya Siska. Pengalaman saya waktu baca buku Ibu dari Dalam Kubur, saya merasa cukup sedih sih Bu, karena background cerita Ibu di zaman yang dulu gitu. Tapi ternyata sekarang sepertinya kita kembali lagi ke masa itu. Terus dua fungsi ABRI lagi. lalu saya menyadari ternyata keputusan-keputusan dari pemerintah dan tindakan-tindakannya mempengaruhi unit terkecil itu masyarakat. Terus tadi Ibu sempat mention tentang ini, wah saya merasa sedih. Lalu mungkin tadi Ibu menyampaikan taktik yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini adalah manipulasi, dan kita baiknya adalah mengedukasi, mengkolonialisasi diri sendiri.
saat ini saya merasa kayak saya sedih sih Bu, saya sedih sampai deg-degan sampai bentar. Ada nggak ya Bu kira-kira pesan dari Ibu yang bisa menghibur, yang untuk mendukung teman-teman di sini, khususnya untuk saya yang saat ini lagi mungkin apa ya bisa dibilangnya ketakutan gitu Bu, karena saya menyadari kalau saya dan teman-teman saya tidak terlalu seperti teman-teman yang dulu gitu Bu, yang mau memperjuangkan negaranya gitu. Mungkin dari Laut Bercerita ada sosok laut yang mau turun ke jalan, terus tidak sebanyak orang anak-anak muda seperti itu gitu. Ada nggak kata-kata yang mungkin bisa menghibur atau Ibu melihat keadaan sekarang ini apa yang bisa kami lakukan? Gitu. Terima kasih. Kalau saya lihat enggak juga sih, karena waktu saya di Surabaya itu aksi Kamisannya luar biasa loh. Mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan, saya ikut turun ke jalan waktu itu ya. Yang turun ke jalan tuh lumayan bersemangat. Jadi mungkin hanya belum ketemu aja mungkin ya. Iya. Mungkin hanya belum ketemu, tapi saya lihat banyak kok, lumayan banyak. Ya. Jadi jangan melihat hanya mereka yang nggak mau, tapi lihatlah mereka yang mau dan yang penting juga berkoalisi dengan mereka yang mau. Jadi di sini misalnya kan kita juga mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang mungkin lebih sadar, lebih aware gitu ya, lebih sadar, lebih mau memperjuangkan sesuatu, bukannya terus enak-enakan di rumah atau nggak mau mikir atau gimana gitu. Ya, saya lihat waktu di Surabaya itu cukup semangat. Saya sampai senang sekali waktu melihat mereka dibandingkan waktu zaman saya justruan ya. Zaman saya itu mahasiswanya malah aduh. Ya gitu itu. Ya, dan sampai sekarang pun itu sebenarnya saya cukup dekat dengan teman-teman kuliah saya. Masih ketemuan, sangat dekat. Mereka sangat baik-baik. Tapi mereka apolitis. Jadi waktu saya bilang saya mau turun ke jalan, saya mau demo, saya ajak mereka. Mereka bilang buat apa? Mereka mikir saya ini orang yang aneh, gitu. Mereka bilang gunanya apa? Gitu. Aku lebih suka nyari duit daripada buang waktu untuk demo, gitu. Ada yang bilang gitu. Berarti apa yang kita harus lakukan Bu, atau kita ada teman yang menanyakan seperti itu, apa yang bisa kita counter untuk menjawab pertanyaan mereka? Ya saya kalau dengan teman seperti itu saya tidak akan melawan terlalu besar, kalau enggak mereka akan ini ya enggak efisien ya. Kalau kita berantem juga dengan mereka. Jadi ya saya jelaskan saja enggak, karena itu sebenarnya menyangkut dirimu. Kalau kamu bilang kamu mau cari duit, nah, tapi kalau dengan diri fungsi ABRI nanti terus semua dikekang, jadi yang nanti kenakan juga keluargamu, kebebasanmu. Jadi nggak bisa dong kita hanya cuma cari duit. Jadi sadarkan bahwa apa yang terjadi itu akhirnya menyangkut kehidupan mereka gitu pada akhirnya. Betul. Mungkin ada teman-teman yang pernah baca buku 1970 nggak, terbitan Majid Kiri? Itu jelas sekali, itu cerita kalau baca ada di sini 1970, ceritanya di Amerika Selatan saat setelah kejadian 1965 metode Jakarta itu dijelaskan. Jadi seorang orang kantoran hidupnya sehari-hari hidupnya kecukupan, punya pacar, udah mau menikah, ternyata tiba-tiba dia diculik oleh tentara. Jadi itu ibu tuh menceritakan secara jelas apa yang Ibu Sucian bilang tadi. Kita merasa ini kita nggak akan kena apa-apa gitu, tapi padahal nanti suatu ketika kita akan kena getahnya kalau kita nggak punya keinginan untuk mengubah nasib kita sendiri dan orang sekitar kita, kan nggak punya imajinasi untuk menjadi orang yang lebih baik dan merdeka gitu sih. Silakan dibaca buku 1970 terbitan Majid Kiri. Benar kan? 1970. Ada editornya Majid Kiri, Mbak Adin di belakang. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan Mbak. Halo, Bu. Nama saya Nabila. Saya mau tanya karena saya udah baca dari Dalam Kubur kayaknya 3 tahun lalu, jadi agak mungkin lupa-lupa. Tapi saya
inget banget setiap perasaan ketika mungkin habis baca bab yang pertama itu kayak kerasa banget rasanya bencinya, kayak hatrednya kerasa banget dan kental. Dan teman saya kan juga minjem buku saya dan dia kayak berhenti di bab pertama karena ngerasa wah kayaknya yang pertama ini babnya cukup full hatred gitu, kayak apa ya, yang penuh kebencian. Nah ini menarik juga sih karena perbincangan sebelumnya kan kita ngomongin tentang bagaimana orang menaruh benci tapi sebenarnya bukan kepada siapa yang apa ya, bukan kepada orang yang memang dalangnya gitu, tapi malah ke yang lain. Apakah sebenarnya hal ini maksudnya ini tuh juga pengen diungkapkan, apa ya, pesan itu pengen diungkapkan juga kah atau gimana? Karena kadang-kadang pas saya baca juga kayak kenapa sih harus tulis seperti ini, kayak penuh dengan kebencian. Mungkin Bu Zadi. Iya, memang itu maksud saya, tapi nanti kasihan yang belum baca. Jadi, tapi saya ceritakan garis besarnya saja. Jadi memang ada kebencian yang luar biasa ya dari anak ke ibunya. Itu karena saya mau menunjukkan gimana sih konflik horizontal ini sudah dibuat sedemikian rupa sampai dalam keluarga sendiri itu bisa saling membenci, ya. Dan yang biang keraknya itu yang kan di atas gitu loh. Tapi antar keluarga sendiri itu bisa sampai nggak karu-karuan. Dan novel saya yang berikut ini juga tentang 65 lagi. Dan itu tentang ini ya, antara dua keluarga 65 yang saling memusuhi. Kan biasanya kan keluarga 65 terus dengan misalnya keluarga militer atau apa. Ini enggak antar keluarga 65 dan mereka saling memusuhi karena mereka bilang itu kok apa keluarga 65 tuh jangan dideketi, sukanya ngutang gitu. Gitu. Atau juga yang minta tolong karena mereka pikir kita juga keluarga 65 terus kita akan baik-baik gitu, selalu sama mereka simpati, bikin repot saja gitu. Ya, dan keluarga yang lain juga bilang, kan itu komunis kita kan enggak, kan kita yang rugi gitu loh. Kita kan enggak ikut apa-apa terus di penjara. Kan kalau mereka kan memang komunis. Jadi ya memang sudah layak dan sepantasnya gitu. Jadi antar dua keluarga itu juga kompleks antar dua keluarga korban, dan itu yang saya angkat. Dan saya nanti itu sangkutkan dengan Mahabharata juga. Karena Mahabharata kan sebenarnya ya nggak tahu ya, Pandawa itu kan sebenarnya kalau saya bilang brengsek. Tapi digambarkan sebagai pahlawan. Nah itu yang saya pertanyakan, brengsek. Si Yudhistira tuh kan judi kan, sampai kan gara-gara dia kan istananya sampai hilang, gara-gara hobinya main judi. Kok Yudhistira dipuji-puji? Bingung saya. Dan saya seperti ini kok dipuji-puji. Oke, terima kasih Bu Sen. Masih pertanyaannya, ada lagi mau nanya? Siapa? Oh, sebelah kiri. Mas, silakan maju depan. Habis ini Mas Brewok Bang. Ya. Oke, Bu. Selamat sore, Sucian. Perkenalkan saya Diki. Sebetulnya banyak cerita Ibu tadi sebenarnya relate sama cerita saya gitu kan, karena memang mungkin saya juga kerja di bidang kebudayaan gitu dan gali-gali arsip juga gitu karena saya dari sejarah gitu. Jadi ketika membaca buku Alam ini kan sebenarnya saya tuh teringat dengan buku yang dulu pernah saya baca, yang ini judulnya Kekerasan Perempuan Pasca 65 gitu, mungkin teman-teman pernah baca itu. Dan dulu saya nonton film Jagal itu, setelah baca buku ini gitu kan, sebenarnya yang ingin saya tanyakan tuh Bu, saya kan laki gitu, saya nggak bisa mengartikan lebih lanjut itu perasaan perempuan yang menjadi korban kekerasan 65. Apalagi di bukunya yang, kalau buku Ibu kan tadi kan itu novel, itu cerita gitu. Sedangkan di buku Kekerasan Pasca 65 itu kan dokumentasi sejarah lisan gitu dari korban-korban yang sampai diperkosa berkali-kali gitu, terus dan sebagainya itu. Itu saya ingin bertanya Bu, sebenarnya sebagai perempuan gitu, karena saya laki Bu, saya nggak bisa ngerti dengan perasaan perempuan gitu. Itu bagaimana Bu untuk mengobati perasaan yang tercabik-cabik itu sebagai korban dan perempuan gitu. Korban lelaki ada gitu, Pram itu korban gitu. Terus ada bapak-bapak yang dulu di kampung saya sama juga gitu, dan sebagainya. Sebenarnya yang paling ingin saya gali itu perasaan perempuan pasca kejadian ini gimana gitu. Apalagi
ibu sebagai penulis itu kan merekonstruksi kembali gitu cerita bagaimana menceritakan ulang bagaimana perasaan-perasaan perempuan ini gitu. Jadi suara yang ada dalam perempuan itu yang bisa kita lihat hari ini itu gimana gitu Bu. Itu saja. Terima kasih. Iya. Ini sebentar ya, saya mesti kirim ini karena ibu saya sakit. Jadi saya hanya menanyakan kabarnya saja sebentar. Sambil menunggu Ibu Sujan, saya mau infokan juga kalau kami sebenarnya tanggal 1 Mei ini ulang tahun ke-7 sama tanggal lahirnya dengan Masjid Kiri, tapi Masjid Kiri akan membuat acaranya di akhir bulan Mei. Jadi kami akan ada acara seharian dari jam 8 pagi sampai 10 malam tanggal 1 Mei untuk mengganti hari kelahiran kami, dan akan ada diskusi buku buat teman-teman tertarik mengenal Orde Baru. Ada buku di situ. Saya ambil dulu ya biar kelihatan. Jadi masih menyambung dengan cerita ya dari dalam kubur juga, biar kalau teman-teman yang mungkin ingin tahu tentang Orde Baru yang belum tidak hidup di zamannya bisa datang ke diskusi bukunya hari Kamis 1 Mei jam 4 sore di sini. Terima kasih. Oke, tentang penyembuhan ya, itu tergantung orangnya juga. Tapi kadang-kadang mereka itu kalau sudah terlalu stres, mereka tuh kadang nggak bisa bicara, nggak bisa menceritakan pun tuh nggak bisa, ya. Dan itu beberapa perempuan seperti itu, cerita pun nggak bisa. Atau walaupun cerita pun kan kalau mereka malu, akhirnya ya itu proses yang panjang. Tapi dengan bercerita tuh biasanya mereka merasa lega kebanyakan karena sudah lepas gitu, ya. Dan mereka bilang kalau beberapa justru sudah bercerita dan diterbitkan, itu bagi mereka itu sesuatu bagian dari penyembuhan. Karena ada yang sudah lepas gitu, yang bisa ada sesuatu yang bisa maju gitu ya rasanya ya. Dan tentu saja kalau di negeri yang sudah lebih adil kesetaraan HAM-nya, ya dengan dihukumnya pelaku itu yang jauh lebih bagus. Kalau diakui apa yang sudah terjadi, pelaku dihukum dan korban diberi kompensasi dan diberi fasilitas supaya mereka bisa lebih sembuh. Nah itu kalau di negara yang lebih memperhatikan HAM. Jadi kita lihat apa yang terjadi sekarang. Kalau korbannya berbicara saja takut, ya kan? Bu, saya mau nanya sedikit Bu soal tadi korban kan dan tadi berdasarkan ibu korban, dan setahu saya ibu tersebut sudah meninggal 2017 Bu ya, sudah meninggal. Sudah meninggal. Ibu sempat tanya nggak ke beliau apakah dia sudah mendapatkan kesembuhan dari penyakit? Belum sempat. Baik. Itu ada lagi mau nanya sebelah kanan? Masih sih? Oke, silakan. Selamat sore semuanya, salam kenal, nama saya Yosi. Saya mau kesini mau cari buku ibu, karena di kotak nggak ketemu. Jadi saya mau baca ulang ya. Saya baru baca berapa bab, jadi nggak bisa. Cuma tinggal satu. Oh, tinggal satu nih. Besok harga naik. Enggak ya. Oke. Ini, saya tertarik sama tadi cerita ibu membuka obrolan ini antara lain dengan betapa pentingnya menulis. Ya menulis tuh kegiatan yang bisa dilakukan di kamar tidur segala macam, tapi bisa bikin takut rezim gitu kan. Ada ya banyak lah ya contoh-contoh yang udah dibuat ke pulau lain. Sementara itu tantangannya adalah satu lagi, sementara saya belum selesaikan dalam kubur, saya udah selesaikan buku puisi ibu yang 3 kitab. Jadi emang ternyata Sucian Marcin ini senang membongkar status quo gitu yang ada gitu, kita buka, coba kita lihat ulang, kita tulis ulang gimana tafsir. Kalau ada di sini bukunya silakan didapatkan 3 kitab karya Sucian Marcin puisi. Terus balik lagi kepada tadi itu, saya mau tanya mengenai menulis ya, itu kan bukunya itu tebal sekali gitu kayak
untuk sebagian orang, oh ini dilewatkan, ini Iya. yang tertarik akan Iya. baca sampai selesai. Dan bagaimana, nah dari sisi penulis bagaimana proses menulis dan apa istilahnya, ketetapan hati untuk menyelesaikan ini dan di tengah dengan tantangan zaman yang information overload dan lain sebagainya itu. Jadi boleh cerita sedikit tentang tulis menulisnya. Terima kasih. Gimana ya caranya supaya saya ini ya memang ada dorongan dari saya ya, ada dorongan yang besar, dan mungkin karena ada keterikatan emosional juga, karena papa saya kan juga korban ya, dan papa saya juga dipenjara, disiksa. Karena itu saya merasa ada keterikatan antara saya dengan korban-korban 65. Mungkin itu. Dan yang lainnya adalah saya merasa menulis itu sesuatu yang membuat saya senang. Jadi kalau saya menulis itu dunia saya. Gimana dijelaskan ya? Saya nggak tahu. Ini sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Saya suka menulis, tapi ya memang saya ada tugas-tugas yang lainnya, yang mengajar, ya admin lah, tahu sendiri kalau sebagai akademik adminnya juga banyak, apalagi sekarang tambah lama tambah numpuk adminnya tuh menjengkelkan gitu. Ya itu mungkin ya, saya sendiri nggak tahu gimana saya bisa terus menulis seperti itu. Tapi yang paling penting bagi saya tuh kalau ada ikatan emosi antara kita dan tulisan kita. Itu yang paling penting. Terima kasih Bu. Ya mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Mas itu duluan, Bapak itu maaf. Silakan. Kalau mungkin ada waktu bisa tanya lagi nanti. Terima kasih. Saya Rizky, saya keluarga PKI. Iya. Sama Kakek kan? saya lulusan Rusia. Iya. Nenek saya Gerwani, ibu saya Gerwani. Saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi Bu Socen bercerita bagaimana beratnya seorang penyintas. Saya sebagai anaknya saja nggak berani nanya kepada ibu. Iya. Ibu saya ditangkap, dibawa ke Guntur, tapi nggak sempat ke Nusa Kambangan. Kalau kakek Nusa Kambangan, kalau nenek ke Pelantungan, kalau ibu hanya di Guntur. Dan Saya Bapak? tanya, kalau Bapak nggak? Enggak. Apolitik kalau Bapak. Iya. Kalau Ibu, saya tanya, Ibu kok nggak ditahan? Itu PM-nya kaget. Jadi ketika Ibu diinterogasi di Guntur, di Pasar Rumput, Ibu itu sholat. Kata Guntur, kok Gerwani sholat? Iya, Katanya. iya, terus? Jadi nggak ditahan gitu. Oh gitu. Nggak ditahan. Tapi saya sampai hari ini, Ibu saya umurnya 80 tahun, masih hidup. Nggak berani untuk tanya macam-macam ke ibu itu, takut melukai hati gitu kan. Karena ketika saya TK, saya lagi disuapin, itu tahun saya lahir tahun 71 juga, Maret. Ketika saya TK umur 5 tahun, itu tahun 76, saya lagi disuapin nasi sama ibu saya di depan rumah. Saya tinggal di Duku Atas, Jakarta Pusat. Sekarang kampung saya jadi apartemen Casa Domain, gitu. Di seberang di FAK, PU. Ada tentara lewat, ibu saya dikatain perempuan jalan, diteriak-teriakin begitu, ya. digoda-godain segala macam. Saya menyaksikan sendiri. Berapa tentara? Karena saya kan rombongan gitu. Rombongan. Karena saya tinggal di belakang Komseko 715 polisi. Gitu. Saya nggak ngerti itu pelacur atau apa ketika saya masih TK. Tapi ibu saya marah sampai piring yang saya lagi disuapin itu dibanting, dilempar gitu kan. Dan saya sampai sekarang nggak berani nanya soal itu. Jadi beratnya seorang anak menanyakan kepada ibunya aja, merasa nggak berani sampai hari ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Sucen, walaupun telah 3 hari,
Bu Setian ini 23 April. Kalau anak saya Makasih 25 banyak. soalnya. Udah itu aja, terima kasih. Oh iya, makasih. Iya. Iya, memang hal-hal seperti itu ya. Itu berat. Saya sendiri dunia juga nggak pernah menanyakan pada bapak saya sampai dia meninggal. Nggak pernah. Karena ya ada rasa ketakutan itu, takut nanti membangkitkan luka lama atau gimana gitu ya. Tapi saya sebenarnya nyesel, kenapa kok saya paling enggak tuh menanyakan gitu, mencoba ya. Dia meninggal tahun 98, jadi udah agak lama. Kenapa saya nggak mencoba menanyakan sedikit gitu aja, mungkin dia juga menunggu gitu, mungkin ya. Tapi saya nggak tahu gimana. Coba, ibunya 80 tahun ya sekarang, masih sehat. Masih sehat. Coba tanyakan nggak secara langsung ya, coba tanyakan, Bu, tentang 65 itu gimana, coba tanyakan tidak langsung. Jadi saya akan, sekarang saya juga lagi nulis, katanya saya juga penulis. Iya. Gitu. Oh iya. Karena atau gini, misalnya menulis tentang 65, coba tanyakan pendapatnya ke ibu. iya. Ini gimana gitu. Atau di zaman Soeharto pun rumah saya yang di Duku Atas itu 9 Juli 1988 itu dibakar habis. Sehingga dokumentasi dari Rusia dan segala macam habis. Dibakar, ada alasan kenapa atau tiba-tiba dibakar? Jadi rumah saya itu sebelahnya tanah kosong, tanah itu diberi ke polisi, dibangun gubuk 2 lantai, tempat pemulung. Gitu. Nggak sampai 3 bulan, suatu malam tengah malam itu pemulung-pemulung yang nggak tahu udah keluar semua, itu ada anak-anak segala macam, itu takut terbakar di situ, di rumah itu, dan nggak ada korban. Jadi kalau saya bilang ini dibakar sengaja dirempetin ke rumah saya, iya. nanti dibakar sehingga Iya. merembet. Dan disuruh keluar dulu Iya. orang-orangnya. Udah nggak ada orangnya itu ketika rumah gubuk itu kebakar. Jadi mulai dari nol lagi. Nah itu yang akan saya tulis. Tulis ya. Cuma tanahnya masih tetap Tanahnya bisa milik dimiliki. jadi sengketa karena dekat dengan Pomseko 715 itu. Oh, jadi sengketa di Iya. akhirnya diambil. Jadi ambil mereka. Mereka punya senjata kan? Iya, betul. Iya itulah kalau mereka, karena itulah kita harus melawan dua fungsi ABRI. Ya. Karena militer itu kan, fungsi militer kan dalam UUD pasal 30 ya, ayat 3 ya kalau nggak salah, membela kedaulatan negara kan, jadi membela serangan luar kan. Dan membela serangan luar pun ini agak melenceng ya, tapi nggak apa-apa. Membela serangan luar pun itu sekarang dengan bedil sudah nggak usum. Kalau ada konflik, ada masalah, itu menyelesaikan. Kalau dengan bedil, nanti masalahnya nggak selesai, ya, nggak akan selesai. Yang menang itu yang bedilnya paling canggih. Sekarang pakai AI lagi. Indonesia mau, unggul-unggulan AI, mimpi apa? Ya. Jadi kalian tahu kenapa dui fungsi ABRI gunanya apa? Untuk menindas rakyat. Dan kalaupun ada serangan dari luar, kalau lihat saja Hiroshima dan Nagasaki, apa yang terjadi? Rakyatnya yang menderita gitu loh. Kalau membelanya, kalau ada apa-apa lalu bedilnya yang turun. Sudah nggak usum dengan bedil itu. Banyak negara tuh yang sadar kalau militer itu seharusnya dikurangi gitu. Ya, senjata tuh, pembelian bedil tuh harus dikurangi untuk disalurkan ke apa? Pendidikan, kesehatan, pensiun, kesenian gitu ya. Bukan untuk beli bedil. Nah di sini enggak, malah bedilnya diperbanyak sekarang kan. Ini kan gila gitu loh. Ya Bu, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Iya, selamat sore Bu, saya Tiffany. Saya mau menanyakan, agak nyambung sih sama si Mas yang balik. Kali ini menurut aku pas aku baca ini, I find it really relatable ya, karena dan satu hal yang menurut aku sangat-sangat menarik adalah unsur hubungan antar etnis yang terjadi dan terdampak karena adanya kejadian 65. Karena saya sendiri bisa
relate banget sih kepada Carla sama ibunya, karena aku merasa bahwa hubungan aku dan ibuku itu juga banyak sengketanya karena trauma-trauma yang nggak pernah diobrolin. Dan itu juga usul-usulnya juga dari, kalau di aku pribadi sih dari 98. Jadi aku mau nanya, bagaimana ya Ibu Sucen itu bisa dari background yang seperti itu tapi nggak takut untuk oppose, untuk voice out your opinions kayak gitu-gitu, di mana apalagi kalau yang di etnis Tionghoa, saya sendiri merasa bahwa ngobrolin tentang politik adalah hal-hal yang sangat-sangat tidak dibolehkan, atau apatisme politik itu dinormalisasikan. Jadi journey-nya Ibu Sucen itu bagaimana? Saya nggak tahu ya awalnya ya, tapi kemungkinan itu karena waktu SMA itu saya bukan murid yang baik. Saya tuh suka lari dari kelas. Saya kan dimasukkan ke SMA yang elit favorit gitu ya di Surabaya, Sinlui. Dan ternyata di situ itu guru-gurunya tuh memberi les privat ke murid-muridnya sendiri. Jadi murid-murid yang les privat itu dapat nilai yang bagus gitu. Karena orang tua saya tidak begitu mampu, saya nggak mampu bayar les privat ke guru-guru itu. Dan waktu SMA tuh saya juga agak minder karena teman-teman saya tuh kalau ke sekolah tuh diantarnya pakai mobil yang bagus-bagus gitu. Atau gimana ya, kelihatannya mentereng-mentereng gitu. Saya ke sekolahnya naik bemo. Jadi dan nilainya jelek gitu kan. Jadi saya sering lari dari sekolah. Terus plus waktu itu di sekolah tuh diajarnya saya tambah lama tambah seperti itu loh. Mempertanyakan tentang sejarahnya genosida 65. Tentang kenapa kok kita diharuskan belajar Pancasila dan agama seperti Beo gitu ya. Jadi saya mulai mempertanyakan itu waktu SMA. Karena saya bukan murid yang baik. Kalau saya jadi murid yang baik, mungkin saya akan terus mencoba punya nilai yang baik gitu ya, jadi seperti robot, punya nilai yang baik, terus kuliah, terus dapat pekerjaan yang bagus, terus mungkin dapat suami yang gitu-gitu pokoknya ya, mungkin. Jadi saya sering sekali lari dari kelas, dan karena itu akhirnya karena saya sering lari dari kelas, saya baca-baca sendiri, cari bacaan sendiri. Dari situ tuh justru akhirnya saya merasa saya lebih berkembang daripada kalau saya nggak lari dari kelas. Sering sekali saya lari dari kelas ya. Pernah saya ranking 3 waktu itu dari belakang. Jadi waktu itu kan siswanya 51 gitu, saya ranking 49. Ketiga dari belakang. Saking pinternya saya sampai mama saya takut saya nggak lulus gitu loh. Tapi kok ya lulus saja ya, untung saya lulus. Ya gitulah. Jadi ada yang nanya, Ibu kok bisa dapat beasiswa PhD itu karena apa? Saya bilang, karena waktu SMA saya sering lari dari kelas. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Tepuk tangan buat Ibu Sucen. Kita semua semoga kita bisa belajar dari novel dalam kubur ini, karena nggak hanya soal sekedar novel, tapi ini menceritakan tentang konflik antara hubungan keluarga ya, bagaimana kita menyembuhkan duka dan bagaimana trauma itu bisa sampai ke generasi berikut, ke satu, generasi kedua dan ketiga. Jadi kita harus, kalau bisa kita menyetop trauma tersebut gitu ya. Nanti setelah ini mungkin kalau emang masih mau tanda tangan atau nanya sedikit ke Ibu Sucen, dipersilakan. Ya silakan. Kalau mau tanda tangan, minta tanda tangan boleh. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat malam. Mau tanda tangan?